Halo guys, kembali lagi di Balad Studio. Di video kali ini saya akan menjelaskan alur cerita dari sebuah film yang berjudul In Time. Film ini rilis pada tahun 2011 dan dibintangi oleh Justin Timberlake. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Balad Studio. Film ini berlatar pada tahun 2169. Diketahui bahwa saat ini tubuh semua orang telah direkayasa secara genetik, sehingga tubuh mereka akan berhenti bertambah tua pada usia 25 tahun, alias tetap awet muda. Tapi setelah itu, umur atau nyawa mereka mulai diukur oleh jumlah waktu yang mereka miliki masing-masing. Dan sekarang waktu itu juga menjadi satu-satunya alat transaksi bagi mereka semua. Pria ini bernama Will Salas. Sekarang dia memiliki waktu kurang dari 24 jam. Will tinggal bersama ibunya yang bernama Rachel Salas yang berumur 50 tahun. Tapi kok masih kenceng aja ya bro? Jadi ini memang karena rekayasa genetik tadi. Orang yang berumur 50 tahun pun fisiknya akan tetap terlihat seperti 25 tahun. Sehingga ibu dan anak akan terlihat seumuran. Bahaya juga nih bro tinggal di dunia kayak gini. Mereka berdua hidup serba pas-pasan. Demi bisa membayar hutang dan sewa, Rachel harus bekerja di luar kota selama 2 hari. Padahal sisa waktunya kurang dari 3 hari. Dia juga memberi waktu 30 menit kepada Will sebelum pergi. Will juga pergi untuk bekerja. Di jalan, dia menolong seorang bocil yang membutuhkan waktu untuk membayar tagihan. Will pun memberinya 5 menit ke dalam alat tersebut. Jadi sebelum mencapai umur 25 tahun, waktu di tangan bocil tersebut masih belum aktif. Kehidupan di kota ghetto ini sangatlah berat. Seiring berjalannya waktu, biaya hidup di sana terus mengalami kenaikan. Tak sedikit dari mereka yang mati karena kehabisan waktu. Sepulang kerja, Will mampir ke sebuah bar. Teman Will yang bernama Borel mengatakan bahwa ada seorang sultan yang memiliki waktu 1 abad lebih telah mentraktir mereka semua. Lalu Will memperingati orang tersebut untuk segera pergi, karena dia hanya akan memancing orang jahat yang mengincar waktunya. Dan benar saja, tak lama kemudian Fortis, ketua dari Minutemen, datang. Mereka adalah preman yang suka malak waktu orang-orang di kota itu. Will mencoba menolong sultan tersebut untuk kabur. Ready to go. Stop! What are you doing? I can take you. Where the hell are you going? Get in here! Diketahui sultan itu bernama Henry Hamilton. Dia tinggal di kawasan elit bernama New Greenwich. Henry telah hidup selama 105 tahun. Dia juga mengaku sudah bosan untuk hidup. Will benar-benar merasa kesal mendengar hal itu, karena Will harus susah payah untuk bisa dapat waktu 1 hari tambahan saja. Tapi kemudian Henry memberitahu bahwa sistem yang ada saat ini memanglah sudah disetting. Mereka sengaja terus menaikkan pajak agar ada orang yang mati setiap harinya. Karena di situasi sekarang ini, orang yang punya banyak waktu tak akan pernah mati. Lalu Henry bertanya, jika Will punya waktu sebanyak yang dia miliki, Will mau ngapain aja? Dengan tegas Will menjawab dia tak akan pernah menyia-nyiakan waktunya. Pagi harinya Henry memberikan semua waktu yang dimilikinya kepada Will yang masih tidur. Dan dia hanya menyisakan 5 menit saja untuk dirinya. Will yang telah bangun langsung kaget karena tiba-tiba dia memiliki waktu 1 abad lebih. Sedangkan Henry hanya duduk di jembatan untuk menunggu waktunya habis. Will yang melihat hal itu langsung lari untuk menolongnya. Tapi
Will kemudian pergi ke rumah Borel untuk menceritakan segala hal yang telah terjadi. Lalu Will memberinya waktu 10 tahun. Will juga berencana akan membawa ibunya pindah ke New Greenwich. Di sisi lain, Rachel sudah membayar semua tagihan setelah selesai bekerja. Dia kaget karena ongkos bis naik menjadi 2 jam. Padahal dia cuma punya waktu 1,5 jam. Rachel terpaksa berlari menuju rumahnya. Will yang telah menunggu di halte bis kebingungan karena ibunya tak ada di bis terakhir tersebut. Lalu Will pun lari mencari ibunya. Tapi keesokan harinya, Raymond Lyon, seorang polisi yang disebut timekeeper, menemukan mayat Henry dan mulai menyelidiki siapa pelaku yang telah mengambil waktunya. Will yang frustasi memutuskan untuk pergi ke New Greenwich menggunakan taksi VIP. Dia harus melewati 4 perbatasan zona waktu, dan setiap melewati perbatasan, Will diharuskan membayar hingga total seluruhnya 1 tahun. Setelah sampai, Will pun langsung menuju hotel. Di sana juga ada seorang cewek bernama Sylvia yang nampaknya tertarik kepada Will. Malam harinya, Will mampir ke sebuah kasino. Lalu, Will bermain poker dengan salah satu pemilik bank waktu yang bernama Philip Weiss. Tanpa ragu, Will mempertaruhkan seluruh waktunya, dan kemudian dia benar-benar untung besar. Sekarang dia memiliki waktu 1000 tahun lebih. Sylvia ternyata merupakan anak dari Philip, dan ia benar-benar semakin tertarik kepada Will. Lalu Sylvia mengundang Will ke acara pesta di rumahnya esok hari. Mereka semakin akrab di pesta tersebut. Lalu Raymond tiba-tiba datang dan menangkap Will. Waktu Will juga disita hingga tersisa 2 jam saja. Raymond curiga kepada Will yang bisa melewati perbatasan waktu tak lama setelah kematian Henry. Di saat ada kesempatan, Will berhasil kabur dengan menyandera Sylvia dan kembali ke ghetto. Tapi di perjalanan, Will sempat lengah dan mengalami kecelakaan. Mereka berdua pun akhirnya pingsan. Tak lama kemudian, Fortis CS yang memasang jebakan itu menghampiri mereka dan menguras waktu Sylvia. Begitu mereka sadar, Sylvia panik karena waktunya hanya tersisa 30 menit saja. Mereka lari menuju rumah Borel, tapi Borel telah mati karena mabuk berat. Will mencoba menjual anting Sylvia dan hanya dihargai 48 jam saja. Lalu Will menelpon Philip. Will meminta tebusan untuk Sylvia sebesar 1000 tahun yang harus dikirimkan ke timeline di ghetto esok hari. Timeline ini merupakan badan sosial yang membagikan waktu untuk warganya. Malam harinya, Will menceritakan trik pertarungan waktu yang dulu sering dilakukan ayahnya kepada Sylvia. Mirip-mirip Panco gitulah bro. Keesokan harinya, Philip tak kunjung mengirimkan waktu tebusan tersebut. Kemudian Will memutuskan untuk menyuruh Sylvia kembali menelpon ayahnya untuk bisa menjemputnya pulang. Mengingat kota ghetto benar-benar rawan kejahatan, Will memberi Sylvia pistol untuk menjaga diri. Lalu Will pun menunggunya di seberang jalan. Tapi Will kabur menggunakan mobil milik Raymond. Lalu dia ngebegal mobil lain untuk mengelabui timekeeper. Will kembali menyuruh Sylvia untuk pulang, tapi Sylvia lebih memilih tinggal bersama Will. Kemudian Sylvia memiliki ide untuk merampok bank waktu milik keluarganya.
Mereka membagikannya kepada warga yang membutuhkannya. Kini mereka pun menjadi buronan timekeeper. Tak sampai di situ, nampaknya Fortis CS pun mulai mengincar Will. Begitu tertangkap, Fortis mengajak Will untuk adu panco. Will yang benar-benar berpengalaman berhasil mengalahkan Fortis dan para kroconya. Philip terus menaikkan bunga pinjaman waktu yang membuat warga ghetto semakin menderita. Hal itu membuat Will mulai putus asa dan merasa bersalah atas semua yang telah dia lakukan. Tapi Sylvia terus menyemangati Will. Dia juga bilang kalau ayahnya punya 1 juta tahun lebih. Lalu Will menyusun sebuah rencana. Rencana pun dimulai. Sylvia menemui ayahnya untuk menyerah. Tapi Sylvia. You've hired more guards since I last saw you. Guns down. Will berhasil mengambil 1 juta tahun dari berangkas Philip dan langsung pergi. Raymond yang mendapat laporan bahwa Will telah mencuri 1 juta tahun langsung memburunya. Begitu Will sampai di ghetto, dia langsung membagikan waktu 1 juta tahun tersebut kepada warga dan lanjut kabur lagi. Tapi Raymond berhasil mengejar Will. Tiba-tiba sekarang waktu mereka sama-sama tersisa 1 menit. Will ingat kalau di mobil Raymond ada mesin pengisi waktu. Mereka lari secepat mungkin menuju mobil tersebut. Will yang sampai duluan langsung mengisi waktunya, lalu kembali lari menuju Sylvia. Will benar-benar gak mau kejadian seperti ibunya dulu kembali terulang. Akhirnya Will berhasil mengisi waktu Sylvia. Di saat yang sama, warga ghetto telah memiliki cukup waktu yang mereka butuhkan. Mereka pun mulai berbondong-bondong untuk pergi menuju New Greenwich. Sementara itu, Will dan Sylvia yang terlanjur menjadi buronan terus melanjutkan aksinya menjarah setiap bank waktu untuk membantu warga miskin. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film In Time. Semoga kalian semua bisa memahami pesan moral dari film tersebut. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Balad Studio. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.